Halo teman-teman semua, untuk para petani atau peternak ulat Jerman, ataupun untuk teman-teman yang ingin memulai usaha ternak ulat Jerman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara membudidayakan ulat Jerman. Jadi saya akan coba jelaskan dengan bertahap-tahap. Nah, saya akan mulai dari telur. Jadi ini adalah di dalam ini sudah ada banyak telur ulat Jerman yang baru saja saya pindahkan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dia bergerak-gerak kecil, dan yang bergerak-gerak itu adalah telur yang sudah menetas. Nah, karena pada umumnya 7-14 hari juga telur ulat Jerman ini menetas. Jadi ini baru saya pindahkan dari indukan sekitar 900 ekor. Nah, ini adalah saya pindahkan sekali 15 hari. Jadi sekali 15 hari saya pindahkan telur ini, dimana telur ini ada bekatul sebagai media ulat Jerman untuk bertelur. Nah, ini adalah umur 1 hari lah setelah belum 1 hari setelah pemindahan dari indukan. Nah, ini ulat Jerman yang berumur sekitar 3 minggu. Jadi dia sudah sebesar ini. Nah, baru ini adalah ulat Jerman yang berumur sekitar 2 bulan. Iya, 2 bulanan. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah dalam budidaya ulat Jerman ini, ulat Jerman ini pada umumnya dia adalah hewan yang dikategorikan hewan yang bersih. Nah, sehingga wadahnya ini tidak boleh basah atau lembab, karena itu nanti akan mengakibatkan ulat Jermannya stres dan akan mengakibatkan kematian. Nah, sehingga wadahnya ini harus kita saring setidaknya sekali seminggu. Jadi kotoran ini kita buang dan kita bersihkan tempatnya. Setelah itu kita tambahkan bekatul ataupun tepung jagung sebagai medianya. Nah, ulat Jerman ini yang pasti dia butuh minum. Nah, sehingga yang perlu kita kasih adalah jipang atau labu siam. Ini adalah sebagai sumber minumnya. Jadi dia nanti akan menggigit dan atau memakan, dan dari situlah sumber minumnya, karena kita tidak memberinya berupa mangkok atau gelas yang berisi air, tapi dia akan memakan ini menjadi sumber air untuk ulat Jerman itu sendiri. Nah, tapi kita harus pastikan bahwasanya jipang tidak berjamur, karena itu nanti bisa mengakibatkan kematian. Itu yang sering terjadi, mati hitam. Jadi kita harus menghindari itu. Nah, pada umumnya peternak ulat Jerman memberikan makannya ataupun medianya berupa bekatul, jagung, ada yang mencampur dengan bungkil yang sudah dihaluskan. Tetapi sangat bagus juga kalau kita bisa memberikan pur ayam. Nah, bagus juga kalau dedak yang difermentasi. Nah, ini adalah sebagai media dia bertelur, media dia tempat tinggal, dan sebagai makanan dia juga.
sebagai sumber energi ataupun protein bagi dia, bagi ulat Jerman itu. Nah, saya pada umumnya memberikan jipang ataupun labu siam ini ke ulat Jerman sebagai sumber minumnya. Memang banyak yang bisa menjadi sumber minumnya, salah satunya misal pepaya, sawi, ataupun jenis-jenis sayur yang mengandung air. Tapi kita harus pastikan bahwasanya dia tidak beracun, karena ulat Jerman ini juga cukup sensitif ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau kita misal memberikan sawi kepada ulat Jerman ini untuk sebagai sumber minum ataupun bahan makanan dia, kita harus pastikan bahwasanya dia terhindar dari insektisida. Nah, karena itu sangat mempengaruhi kesehatan daripada ulat Jerman itu. Nah, jipang ini saya potong-potong seukuran seperti ini, terus saya bersihkan, saya cuci, nah sehingga getah-getahnya juga terbuang. Nah, hingga dia agak kering, baru saya kasihkan untuk ulat Jerman. Jadi biasanya saya potong pagi untuk diberikan pada sore hari. Nah, jadi media yang saya buat adalah bekatul. Nah, jadi untuk indukan sebagai media bertelur ini hanya saya buat sekali membuat ketika memindahkan indukan ataupun kepik ataupun kumbang dari telurnya tadi sekali 2 minggu. Jadi ini ketika saya pindahkan telurnya baru saya buat ini untuk media bertelurnya. Nah, untuk ulat Jerman yang telurnya ini dia sampai hampir menetas semua. Jadi ketika sudah menetas semua dan dia sudah muncul sebagai ulat, baru saya pindahkan, baru saya saring, bukan saya pindahkan, maaf. Nah, setelah saya pindahkan, setelah saya saring, baru saya tambahkan lagi bekatulnya. Nah, dan seterusnya saya akan melakukan penyaringan sekali minimal sekali seminggu lah. Saya akan menyaring ulat Jerman dari kotorannya. Nah, itu seputar bagaimana kita mau membudidayakan ulat Jerman ini hingga umur 2 bulan. Nah, tapi perlu juga kita ketahui, kotak daripada ulat Jerman ini kita harus melapisinya dengan lakban kuning, karena ulat Jerman ini juga suka berimigrasi atau keluar dari wadahnya. Nah, supaya dia nggak keluar, kita harus membuat dindingnya licin. Jadi nggak harus pakai lakban, mungkin juga pakai plastik kita tempelkan bisa. Nah, ini seperti ulat ini dia mau mencoba lari. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan teman-teman. Ini saya buat dari triplek. Tapi ada juga yang menggunakan langsung beli wadah yang udah jadi, yaitu berbahan plastik. Nah, teman-teman, itu sekilas tentang bagaimana budidaya ulat Jerman sampai umur 2 bulan ya. Jadi sekali seminggu kita harus saring kotorannya. Nah, setelah udah kita saring, kita tambahkan bekatul ataupun apalah yang menjadi bahan atau sumber protein ataupun sumber energi untuk ulat Jerman ini. Nah, biasanya setiap sore saya tambahkan 2 genggam bekatul setiap sore. Nah, setiap pagi dan sore saya kasih jipang sekitar 8 sampai 10 potong jipang seperti ini untuk sumber minumnya. Nah, kalau kita ingin membuat ataupun mencetak indukan, karena keberlanjutan budidaya ulat Jerman ini kita harus memikirkan indukan juga gitu. Nah, indukan ini digunakan nanti untuk dia bisa bertelur, untuk menghasilkan telur. Nah, setelah dari telur baru dia jadi ulat. Nah, ulat ini nanti yang bisa kita jual sekitar umur 2 ataupun 2,5 bulan. Nah, untuk
untuk menjadi calon indukan kita harus memilih ulat Jerman yang umur 6 bulan. Maaf, 5 sampai 6 bulan. Jadi dia harus kita pastikan benar-benar dewasa. Nah, kita harus memisahkan dia satu persatu karena ulat Jerman ini sifatnya kanibal. Jadi kalau kita gabungkan ini menjadi satu tempat, salah satu nanti mereka akan dimakan dan memakan gitu. Nah, sehingga kita harus pisahkan, dan kita dalam metode memisahkan ini kita tidak perlu memberikan yang namanya dedak ataupun bekatul ataupun sejenisnya sebagai sumber makanan dia. Karena ketika dia masih ada sumber makanan, dia tidak akan bisa berubah. Nah, jadi kita pisahkan dia seperti ini. Nah, nanti sekitar seminggu atau 2 mingguan dia akan berubah seperti ini. Jadi ulat Jermannya membentuk C, huruf C. Nah, 2 minggu atau ke 3 minggu dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, dia akan berubah seperti ini, bermetaproposis. Nah, sesudah itu dia akan berubah menjadi kumbang muda. Biasanya dia warna putih. Nah, namun ketika dia sudah kepompong, ini sudah bisa kita gabungkan. Jadi kita isi dengan ulat yang lain ke media ini. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi adalah kumbang muda, dan ini adalah kumbang dewasa. Dia akan hitam. Nah, setelah sudah hitam, dia sudah siap bertelur. Nah, inilah ulat Jerman saya tadi, indukan yang baru saya pindahkan. Jadi kita harus menyediakan sarang telur ini sebagai tempat bersarang dia ya, tempat bersembunyi. Karena dia juga suka bersembunyi. Dan ini adalah bekatul yang baru saya masukkan. Ini sebagai media bertelur dan juga sumber makanan ataupun energi untuk ulat Jerman. Jadi ini kita masukkan ke sini. Nah, hingga modelnya nanti seperti ini. Dan ini sekali 15 hari kita pindahkan. Caranya adalah ini kita ambil induk Jermannya. Jadi bekatul ini nanti di situ akan bercampur dengan telurnya. Jadi seperti yang di awal tadi. Oke, seperti ini dia. Jadi ini setelah 15 hari setelah kita pindahkan seperti ini, kita pindahkan, kita ambil wadahnya, baru buat seperti ini, baru sekitar umur 2 minggu atau 3 minggu nanti kita saring, baru kita saring, terus tambahkan lagi dedak. Nah, setiap harinya nanti kita tambahkan 2 genggam bekatul. Nah, mungkin itu dulu teman-teman untuk bagaimana membudidayakan ulat Jerman. Kalau ada teman-teman ingin bertanya, silahkan di komen ya. Dan jangan lupa juga mensubscribe. Terima kasih teman-teman, semoga menjadi petani peternak sukses.